dari kelompok 3, Proyek Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mutia Sagarmata Denali. Saya Nadine Miftahul Sipah. Saya Munifa Akila. Saya Naisi Sintia Tumaku. Saya Amalia Dwi Pratiwi. Saya Alia Gwakira. Saya Abia Kumaha. Dadah. Museum Sultan Mahmud Baradudin II adalah sebuah museum sejarah dan budaya yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Museum ini menampilkan koleksi berharga tentang sejarah kota Palembang, mulai dari masa Kerajaan Sriwijaya hingga masa Kesultanan Palembang. Sultan Mahmud Baradudin I dikenal sebagai tokoh pembangunan modern Palembang. Semasa pemerintahannya, ia membangun banyak infrastruktur kota seperti makam Lemabang, Masjid Agung, dan kanal-kanal. Sriwijaya Pusat Pengajaran Agama Buddha. Agama resmi yang dianut oleh Kedatuan Sriwijaya adalah agama Buddha. Kedatuan Sriwijaya juga merupakan salah satu pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Terhubung dengan pusat-pusat pengajaran agama Buddha di India, murid-murid yang datang untuk mempelajari agama Buddha di Sriwijaya bukan hanya dari wilayah Nusantara, melainkan juga dari Tiongkok dan Tibet. Perkiraan bahwa ada sekitar 150.000 murid yang belajar di Kedatuan Sriwijaya. Temuan koin dan keramik-keramik Tiongkok dari masa dinasti Tang abad 7-10 Masehi dan dinasti Song abad 10-13 Masehi di perairan dan tepian Sungai Musi merupakan salah satu bukti bahwa sejak masa Sriwijaya, Palembang telah menjadi bagian dari jalur pelayaran internasional. Senjata penggawa kerajaan. Terdapat beberapa jenis senjata tradisional yang digunakan oleh para penggawa kerajaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Senjata-senjata ini antara lain berupa keris, tombak, dan sejenis pedang. Miniatur perahu bidar. Perahu bidar awalnya bernama perahu pencalang, digunakan untuk patroli sungai di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Sekarang digunakan untuk perlombaan dan olahraga.
Pakaian kebesaran sultan. Secara umum terdapat dua jenis pakaian sultan, yaitu setelan kebaya kelengkari dan setelan kebaya pendek. Setelan kebaya kelengkari terdiri dari ikat kepala, tanjak. Wong Palembang. Wong artinya orang, Palembang artinya Palembang adalah suatu suku bangsa atau puak yang asalnya bermukim di Palembang. Dari bahasa, mereka menyebut diri sebagai Wong Palembang, terasa ciri khas percampuran tiga budaya, yaitu Jawa, Cina, dan Melayu. Kata Wong berasal dari bahasa Jawa yang berarti orang. Secara historis, orang Palembang memang memiliki keterikatan dengan tanah Jawa karena kerajaan Palembang Islam didirikan oleh Ki Gede Ing Suro dan rombongannya yang datang dari Jawa. Sementara itu, kata Palembang sebagai nama tempat memiliki sejarah yang diambil berdasarkan kronik Tiongkok, yakni berasal dari kata Palimpang yang terdapat pada buku Chou Panci yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chou Chukwa. Sedangkan karakteristik Melayu tampak jelas dari irama dan logat Melayu yang berayun mendayu saat orang Palembang menyebut Wong Palembang. Arca Avalokiteswara. Avalokiteswara adalah bodhisattva yang merupakan perwujudan sifat welas asih dari semua Buddha. Arca ini ditemukan di halaman belakang rumah Bapak Bahrudin Ico, Jalan Pendawa, Lemabang. Pada saat ditemukan, tangan kanannya patah terkena cangkul. Kemudian dilekatkan kembali dengan menggunakan semen. Tampaknya arca ini belum selesai dibuat karena belum memakai perhiasan. Meskipun demikian, pada bagian mahkotanya terdapat arca Amitabha. Dengan adanya arca Amitabha tersebut, dapat disimpulkan bahwa arca ini adalah Avalokiteswara. Kota Palembang sendiri wilayahnya kebanyakan adalah dataran rendah yang kurang cocok untuk bertani. Oleh karena itu, rakyat Palembang mengembangkan aneka kerajinan seperti pertukangan, ukir gading, pandai besi, tembaga, dan emas.
kehidupan dari alam rahim hingga mengantarnya ke liang lahat. Orang Palembang memiliki serangkaian ritual adat penuh makna simbolik yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Rangkaian upacara tradisi dilaksanakan pada fase-fase penting kehidupan manusia, seperti saat kelahiran, menjelang dewasa, perkawinan, dan kematian. Dengan masa berkembangnya agama Islam di Palembang sejak tahun 1717 Masehi, adat istiadat dan berbagai upacara yang dijalankan oleh wong Palembang pun tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama Islam.